selamat malam teman-teman IG. Oh, kita sebut sebagai Sobi, Sobat Bima. Oke. Selamat bergabung di acara IG Live Politeknik Bima. Ini yang ke berapa ya? Ketujuh nih. Ini adalah minggu ketujuh kita mengadakan IG Live dan selalu rutin. Selamat datang. Apa kabar semuanya? Kita sapa dulu yang sudah hadir malam hari ini. Ada Kakak Eko, ada Kakak siapa lagi Kak ini? Oh, ada Kakak Leni. Kemudian ada siapa lagi? Oh, Kakak Yuliar. Halo. Oh, ada Kakak Yuli. Halo, apa kabar Mbak Yuli? Semoga sehat selalu ya. Oke, Sobat Bima. Senang sekali malam hari ini saya bisa ketemu lagi di acara obrolan berfaedah. Kita ngobrol-ngobrol online ya, tapi bukan gibah online ini, ngobrol online. Terima kasih ya yang sudah datang. Oh, ada Kakak Ridwan Syah, selamat malam, mencari ilmu. Ya betul, kita cari ilmu sama-sama ya. Menarik nih, tema kita malam hari ini adalah manajemen stres, mencapai kesehatan mental secara maksimal di usia produktif. Ini pembicaranya beliau dari daerah Priangan, Bandung. Ada Ibu Nindi. Nanti kita invite beliau. Sengaja kita hadirkan buat Sobi malam hari ini. Sobat Bima, sejauh ini kita mengadakan IG Live ini adalah yang tema yang sangat menarik kalau menurut saya untuk IG Live yang sekarang, karena lagi di masa pandemi, tentu semua orang juga mengalami stres ya. Nah, ini memanage stres ini ternyata penting gitu. Nah, IG Live ini tentunya bersama Politeknik Bima. Buat teman-teman info tentang Politeknik Bima. Oh iya, halo Kakak. Siapa ini? Kakak Bagas Eri. Oh, halo Mbak Eri. Long time no see kita ya. Main-main dong ke kampus. Halo, ada Kakak Dem. Selamat datang. Sehat selalu ya. Oke, ngomong-ngomong mengenai Poltek Bima. Poltek Bima adalah perguruan tinggi vokasi dengan jenjang S1, memiliki tagline sarjana terapan dijamin kerja. Buat teman-teman yang lagi cari tempat kuliah, atau adik kita atau anak kita, wah tua sekali, anak kita mungkin bisa bergabung dengan keluarga Bima. Nah, yang menariknya adalah kami mempunyai keunggulan. Salah satunya adalah jaminan penempatan kerja. Jadi ketika kuliah sebelum lulus sudah ditempatkan sama kita. Kemudian keunggulan lainnya yaitu kurikulum yang adaptif. Ini terhadap kebutuhan dunia industri. Selain daripada itu, keunggulan dari Poltek Bima adalah metode pembelajaran gamifikasi. Tentunya pembelajaran menjadi lebih menyenangkan ya, lebih fun gitu kan. Kemudian selain daripada itu, Poltek Bima juga sudah banyak bekerja sama dengan dunia industri ya, relasi. Kemudian pembelajaran blended learning 60% online dan 40%-nya kebalik ya. 60% adalah tatap muka atau offline dan 40%-nya adalah online. Nah, ini cocok buat teman-teman para pekerja atau karyawan yang waktu luangnya sedikit seperti itu. Dan memang di Poltek Bima ini juga membuka kelas karyawan ya. Yang ditawarkan adalah dengan jam kuliah yang lebih fleksibel. Kalau misalnya teman-teman kuliah kerjanya pagi ke nasif gitu, malamnya bisa berkuliah. Begitupun sebaliknya. Jadi boleh pilih gitu, mau pagi atau malam. Asik nih. Jadi kerja oke, untuk ilmu juga oke. Selesai dapat karir deh. Oke. Baik. Keunggulan yang lainnya yaitu selain daripada nanti dapat ijazah S1-nya, semua mahasiswa Politeknik Bima ini dapat sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi sesuai dengan prodinya. Ada apa aja sih prodi yang ada di Poltek Bima? Yang pertama adalah manajemen pemasaran internasional, kemudian yang kedua ada desain media dan akuntansi. Cocok nih buat teman-teman yang saat ini lagi mencari jurusan accounting ya.
Oke, teman-teman di Sobi, teman-teman IG Live. Oh, halo ada Om Gingin, apa kabar Mas Gingin? Wah, lama sekali kita nggak ketemu ya, padahal kita satu kota. Halo, ada Mas Paris, halo, apa kabar bro? Senang sekali nih kita ketemu di IG Live. Kapan-kapan main ya ke kampus. Oke, teman-teman, info lagi yang nggak kalah penting ya di Poltek Bima ini, kita sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Ini adalah masih gelombang pertama. Gelombang pertama ini berakhir di tanggal 31 Mei 2021. Masih ada waktu 2 bulan lagi. Nah, yang menariknya adalah teman-teman melakukan pendaftaran langsung dapat helmnya kece. Ini seperti di belakang saya. Ini adalah tampak belakang helm dan ini adalah tampak samping. Wah, saya minggir dikit. Seperti ini. Cakep ya helmnya ya. Nah, ini gratis buat teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran. Kemudian apalagi sih? Kalau misalnya melakukan registrasi sampai dengan tanggal 31 Mei berakhirnya, teman-teman dapat tablet Samsung seperti ini. Seru ya. Ini langsung dapat ya buat teman-teman yang sudah melakukan registrasi. Kalau ada yang nanya berapa sih registrasinya, langsung aja hubungin Poltek Bima ya, tidak mahal. Oke, nah ini buat teman-teman semua ya. Ini juga buat media pembelajaran nanti, buat selfie kegedean kali ya. Oke, baik, Sobat Bima. Sekarang ini kan kita sama-sama tahu ya, lagi masa pandemi seperti ini. Tentu kesehatan itu menjadi prioritas utama kita ya. Dan kita juga sama-sama mengetahui bahwa dampaknya luar biasa buat para pekerja pada tahun 2020 tuh tinggi-tingginya lagi masa PHK karyawan. Pasti tingkat stres naik saat itu. Kemudian adik-adik kita yang lagi duduk di bangku sekolah harus belajar daring 1 tahun ya, tepatnya kemarin tahun bulan Maret itu sudah 1 tahun. Pasti mungkin awal-awal ada apa ya, takut dan sebagainya dengan masa pandemi ini, karena ada virus dan sebagainya. Terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun kemudian kita mulai bosen gitu ya, mulai jenuh belajar di rumah PJJ. Yang biasanya kita ketemu sama teman-teman terus harus lihat tembok-tembok gitu kan, tembok kamar gitu ya. Nah, kemudian stres juga mulai muncul. Nah, ternyata stres ini bisa datang dari mana aja ya, bukan cuma dari masalah gitu ya, masalah yang putus cinta gitu ya, kalau anak-anak sekolah gitu, atau ternyata masalahnya banyak ya. Nah, stres ini juga mempengaruhi keseimbangan emosional dan kesehatan ya. Nah, salah-salah nanti mental kita jadi bermasalah juga. Kemudian apa sih kiat-kiatnya yang harus kita lakukan kalau misalnya stres ini supaya tidak memperburuk gitu ya. Kira-kira memanagenya harus seperti apa? Nah, kita akan undang pakarnya. Kita akan tanya-tanya sama beliau. Jangan-jangan di antara kita semua sama teman-teman yang hadir malam hari ini juga masih belum tahu ya, stres itu apa ya. Nah, kita tanya-tanya sama Ibu Nindi ya. Kita undang dulu beliaunya ya. Coba saya tak cari. Oh, halo Mbak Iri, iya mau dong tipsnya biar nggak stres. Oh iya, betul ya, kita mesti bahagia terus ya. Ini kita undang dulu ya. Manakah beliau? Oh, ini dia. Kita kirim. Sudah nyambung kah? Suara saya jelas nggak ya teman-teman? Tolong info dong. Oh, halo Ibu. Halo, Waalaikumsalam. Senang sekali saya bisa bertemu sama Bu Nindi. Bu Nindi, Sama. apa kabar? Baik, menurut tuh gimana? Alhamdulillah dan bahagia. Katanya harus selalu bahagia ya Bu ya, untuk menjaga imun. Ya, itu menjaga imun harus bahagia. Betul. Bu Nindi, saya lihat kurikulum vitae-nya Bu Nindi, kelahirannya Padang ya. Tapi lama tinggal di Bandung. Jadi saya mau
mau menyapa menggunakan bahasa Bandung dulu deh. Karena saya nggak bisa bahasa Padang. Kumaha Ibu Saya juga Damang? nggak bisa Gamang, tapi nggak terlalu bisa juga bahasa Padang, bahasa Oh ya? Bandung. Heeh. Oh gitu. Aslinya Karena Padang sih, Pak. kelamaan di Bandung apa ya Bu ya? Iya, kuliah terus langsung kerja di Bandung. Tapi Oh belum bisa oke. bahasa Bandung yang pasif juga sih. Pasti. Oh, oke baiklah. Saya juga sebenarnya orang Bandung Bu. Cuma kelamaan tinggal di Kerawang. Jadi ke Bandung cuma paling setahun sekali gitu lah. Ke tempat nenek di sana di Bandung. Oke, Bu Nindi lagi musim apa nih di Bandung? Di sini mah hujan Bu dari pagi. Nah, Hujan-hujan mendung-mendung manja gitu. iya, enakan di rumah bener didukung ya sama pandemi seperti ini ya. Ah, iya ya. Bener-bener. Kalau di sini tadi hujan, Bu. Gerimis, nggak berhenti-berhenti gitu kan. Ya sejuk-sejuk gitu, baru sore-sore baru berhenti. Kalau di Bandung kayaknya ada hujan sama dingin nih. Iya, hujan dari pagi, tapi siang panas. Tapi sekarang udah dingin lagi. Baik, Bu Nindi dan teman-teman IG yang hari ini sedang ikutan live, saya bacakan sedikit ya kurikulum vitae-nya Bu Nindi. Kan tak kenal maka tak sayang. Oke, beliau adalah nama lengkapnya Ibu Nindi Dwi Leoni, MPSI, lahir di Padang pada tanggal 5 Agustus. Beliau ini lulusan dari Psikologi Universitas Putra Indonesia Padang dan melanjutkan ke jenjang master di Universitas Islam Bandung dengan jurusan Psikologi Klinis. Sama-sama masih psikologi ya Bu ya, di tahun Ya, 2013. Saat ini beliau aktif bekerja di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung, dari tahun 2017 sampai dengan sekarang ya Bu ya. ya. Oke, baik Bu Nindi. Saat ini kesibukannya lagi apa nih Bu? Nggak ada, Mbak. Sekarang juga kalau konsultasi via online, kita jarang bertemu Oh, lagi sekarang. oh baik. Berarti pasien-pasien itu nggak datang Bu ke rumah sakit atau gimana? Oh, kalau ke rumah sakit kita sekarang sudah nerima. Sudah Tapi nerima. untuk yang Oh. sudah nerima. Oh baik. Saya lihat, saya kepo-kepoin IG-nya Bu Nindi nih. Ada yang menarik nih. Saya sering jadi ini ya narasumber untuk webinar ya Bu ya. Iya ya, Iya, alhamdulillah. iya, Karena iya, iya. karena memang lagi viralnya itu ya, Mbak, lagi senang Zoom di mana-mana orang mencari Iya, ilmu sekarang via ini. iya, Kan betul walaupun kita sekali. pandemi, tapi kita kan nggak boleh berhenti ya. Kita tetap Sip, harus berkarya. betul, betul. Ini pandemi ini memaksa kita untuk berpikir lebih kreatif. Jadi menimba ilmu walaupun Zoom bisa ya Bu ya. Iya, Saya ini iya. menarik tertarik sama webinarnya Ibu yang tentang deteksi dini kanker anak. Nah, itu saya lihat ada beberapa webinar sekarang ini lagi trennya ke situ ya, Bu ya. Iya, heeh, karena kan kita nggak bisa melakukan seminar atau workshop kan, tapi kan Oke. kita kita masih perlu kan untuk pengetahuan bagaimana. Kebetulan saya bekerja di rumah sakit mata, jadi memang lagi yang sekarang lagi kita banyak hadapi itu kanker mata anak ya. Bagaimana Oh, nanti orang tuanya ketika didiagnosa sama dokter, bagaimana sih kanker mata anak itu? Kan biasanya orang awam belum tahu ya. Itu masih oke. nah, kita Kapan-kapan kita kita sebagai ini juga nih. Kapan-kapan bahasannya bagus juga nih tentang kanker mata ya. boleh Luar biasa. Baik. diundang lagi ya nanti ya. Ah, oke, tenang. Oke, teman-teman IG dan Bu Nindi ini tetap tetap stay dengan kami ya di akhir acara. Seperti biasa, kita akan bagi-bagi gift buat teman-teman. Nanti yang bertanya, yang pertanyaannya sangat bagus dan menarik, kita kasih hadiah buat teman-teman. Ada GoPay sebesar 100.000 per orang, nanti ada 2 pemenang. Kemudian ada 1 orang yang bisa menjawab pertanyaan kuis dari saya, dapat GoPay juga 100.000. Di penghujung acara nanti kita sampaikan ya. Baik, Bu Nindi, bicara mengenai stres ya tentang tema kita pada malam hari ini. Hmm. Ada mungkin sebagian, bahkan saya juga sendiri secara detail tuh belum tahu. Kalau ditanya, kamu lagi stres ya?
iya gitu. Tapi kita taunya stres tuh kayak orang pusing gitu kan. Minum bodrek nggak, minum bodrek atau minum obat gitu nggak hilang gitu. Nah, kita pikir stresnya seperti itu. Nah, ini kalau menurut bahasa kedokterannya ya, menurut orang psikolog nih, stres itu apa sih, Bu? Stres itu tuh tekanan psikologis ya, fisik, Oke. tekanan fisik. Kita tuh reaksi ketika menghadapi situasi yang dianggap berbahaya atau reaksi tubuh ketika seseorang menghadapi tekanan, ancaman, dan suatu perubahan. Biasanya seseorang itu mengalami stres karena tuntutan yang diberikan kepada dia lebih besar dari kemampuan yang dia miliki. Biasanya Ah, itu yang oke. membuat orang tuh menjadi stres. Orang pasti akan tahu dengan kemampuan dia, tapi dia tidak mampu dengan tuntutan yang diberikan. Kan itu akan menimbulkan stres. Oke, baik. Berarti setiap orang kan mungkin bisa mengukur ya, Bu ya, kemampuan dirinya. Ketika dia Iya, dihadapkan sama hal yang lebih dari kemampuannya dia, barulah itu dikatakan dia stres, gitu ya. iya. Mm-mm. Oke, baik. Kemudian siapa aja sih Bu, apalagi sekarang nih lagi masa pandemi ya, pengalamannya Ibu nih, apa namanya, akan banyak pasien juga dong konsul sama Ibu. Siapa Iya. saja sih Bu yang bisa terkena stres ini? Apakah hanya pada usia produktif gitu kan? Atau misalnya usia yang sudah omah opa itu juga bisa mengalami stres? Atau misalnya Oh, anak-anak itu sekalipun kan bisa. sekarang lagi PJJ tuh. Gimana Bu? Bisa, Mbak. Karena kan sebenarnya stres itu dari anak-anak juga sudah bisa stres. Apalagi saat Wow. sekarang ya, lagi saat pandemi. Anak-anak tuh sekolah, belajar dari rumah, itu udah apa habitnya sudah berubah ya. Dulunya tuh ke sekolah bersama teman-teman belajar, sekarang harus menghadapi belajar online sendiri di rumah. Belum dia tuh harus selalu berhadapan dengan laptop, dengan handphone, harus selalu online dengan gurunya. Itu Ya, kan masa adaptasinya sangat sulit ya. Itu beban buat anak-anak. Kalau buat anak-anak usia yang masih di bawah 10 tahun itu berat ya sebenarnya. Karena oke. dia harus rutinitasnya berbeda. Apalagi sekarang kayak mahasiswa misalnya. Misalnya kayak di Bima ya, mahasiswanya kan banyak belajarnya online. Sebenarnya kan kita belajar interaksi sosial itu tuh sangat diperlukan ya untuk masa kita dalam masa proses belajar. Tapi kan Oke. sekarang itu hilang ya, Iya, direnggut sama si pandemi corona ini kan. Jadi betul, itu betul. membuat orang menjadi beban. Apapun, walaupun selama ini anak tuh lebih sebenarnya lebih senang mendengarkan, langsung dia nanti mengaplikasikan ke catatannya atau apa. Sekarang kan cara proses belajarnya kan berubah ya menjadi ini. Betul. Itu bisa membuat anak menjadi stres. Stresnya anak jadi gampang marah. Saya sekarang banyak Oh, konsultasi orang tuanya, kenapa anak saya jadi gampang marah? Karena kan dia stres dengan rutinitasnya. Belum lagi sekarang tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu sangat banyak kan, dan harus ada deadline, harus dikerjakan sampai betul. ini. Biasanya kalau di sekolah hanya dikasih PR, besok dikumpulkan. Mereka sudah punya jadwal dong. Pulang sekolah les, setelah les bikin PR, atau malamnya bikin PR, besok pagi dikumpulkan PR-nya. Tapi selama mereka tidak sekolah sekarang, mereka kan ditarget ya. Ada jam-jamnya Ya, untuk mengumpulkan tugas. Itu kan membuat betul. anak lelah ya. Anak tuh Hmm, capek dengan aktivitas seperti itu. Pasti bisa betul. stres, salah satunya itu. Jadi gampang marah. Gampang marah. Oke. Ini Mm-mm. nular juga kayaknya ke ibunya ya. Jadi anaknya Oh, stres, ibunya ibunya juga makin stres. lebih stres lagi. Lebih stres. Itu sangat banyak yang mengeluhkan. Justru yang Iya. paling banyak itu stresnya ibunya ya. Oke, baik. Ini tadinya nggak punya penyakit darah tinggi, jadi darah tinggi kayaknya ibunya ya. Oke, baik. Atau Berarti Mbak Restu stres kali itu, punya itu nggak? Mbak Restu kali kenapa? punya pengalaman juga kali ya. Anaknya Sebenarnya sekolah iya, di Bu. rumah. Bener kan Sebetulnya Restu iya. gitu Mbak Restu ya? Iya itu Bu. Apalagi kita pekerja ya. Mungkin teman-teman yang Hmm. lagi apa yang lagi live hari ini juga ada ibu muda yang anak-anaknya lagi apa namanya lagi bersekolah daring. Terus beliau bekerja juga. Itu lebih lebih luar biasa Itu lebih tantangannya ya Bu ya. iya. Mm-mm. Karena Baik. harus memikirkan Oke. anak sekolah di rumah ya Mbak ya. Baik, baik. Noted. Berarti stres itu bukan cuma di usia produktif. Anak-anak pun bisa stres gitu ya. Iya. Kemudian para orang tua sepuh-sepuh kita juga bisa stres juga. Artinya stres ini bisa Itu. ke siapa saja gitu ya Bu ya.
Iya, iya. Betul, oke, baik. Nah, ciri-cirinya, Bu, tadi kan kalau anak-anak itu gampang marah gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau di usia dewasa, usia-usia produktif, itu ciri-cirinya orang yang mengalami stres itu seperti apa, Bu? Biar kita tahu gini, oh, saya lagi stres ternyata nih ya, gitu misalkan. Kayak misalnya kita sedang berpikir nih, kita nggak bisa fokus, kita sulit banget fokus. Terus kita gampang apa sih? Jadi kurang tenang, gelisah aja. Terus Oke. kalau misalnya orang berbicara, padahal orangnya berbicaranya biasa, tapi kitanya gampang tersinggung, moodnya menjadi tidak bagus, merasa Oh, kadang sampai merasa diri saya tuh nggak merasa berharga, nggak karena saya nggak berdaya, karena dia memang lagi di bawah tekanan. Itu yang membuat oke. dia menjadi stres. Heeh. Terus jadi kadang-kadang gampang sering sakit kepala, jadi Wow, kadang-kadang suka nangis tiba-tiba kalau sampai ke klinisnya, gampang sering nangis, moodnya kan oke. naik turun, berubah terus. Terus kadang-kadang sampai mengalami tiba-tiba tiba-tiba mah aja, tiba-tiba sakit perut aja, jantung berdebar-debar. Itu mungkin sudah ada ciri-ciri kita sedang mengalami stres ya. Berarti stres ini, sebenarnya stres itu kan di Gitu, Mbak. pikiran ya, Bu ya? Sebenarnya di pikiran. Iya, Heeh. Tapi dia iya, bisa menyebabkan jadi jantung berdebar, terus kayak mahnya kambuh gitu. Jadi ke iya, penyakit yang lain gitu bisa bisa berdampak ke sana iya. gitu ya, Bu ya. Iya, kadang Oh, sudah sampai oke. dikonsulkan ke dokter, tapi kata dokter baik-baik saja, saya ada apa ya? Padahal sebenarnya kan dia lagi tidak enaknya itu karena dia sedang mengalami stres. Kan nggak terdeteksi ya Mbak Oke. ya kalau stres itu ya. Iya, Yang tahu ya kadang kita sendiri. Iya, iya ya. Nah, minum obat nggak sembuh, tetap aja pusing gitu ya. Pada iya tetap stres aja itu. pusing. Udah minum Panadol Baik, ini oke. bisa. Oke, baik. Berarti itu ya, teman-teman IG, ciri-cirinya itu. Bahkan bisa sampai ke terasa sakit yang lain ya, Bu ya. Tadinya hanya di pikiran, Mm-mm. akhirnya bisa sakit beneran gitu. Jadi kayak apa namanya? Mahnya kambuh gitu kan. Iya, Apa iya. resah gitu, berdebar. Oh, oke, baik. Itu dia ciri-cirinya. Kemudian apa saja yang menyebabkan seseorang mengalami stres, Bu? Misalnya nih, kayak anak-anak apa anak-anak SMA nih saat ini yang lagi belajar daring. Nah, Ya, penyebabnya berarti kan karena dia PJJ gitu kan. Tapi iya. apakah hanya itu saja gitu penyebabnya gitu? Atau misalnya para pekerja yang kena pressure dari atasan atau apa? Apakah hanya itu saja? Kan mungkin dia punya kehidupan yang berbeda ya, tidak hanya di tempat kerja atau di tempat sekolah gitu. Nah, itu mempengaruhi juga nggak? Iya, biasanya kalau misalnya buat anak-anak kan yang saya jelaskan tadi waktu yang di awal, anak-anak tuh cara dia belajarnya sudah berubah ya. Dimulai dari nol, dia ketika bangun tidur dia harus menyiapkan pelajaran hari ini, materi yang sudah diberikan sama gurunya malam yang sudah di-share ke orang tua. Itu harus dipahami sama anak, langsung bikin tugas. Kayaknya ritme yang seperti itu membuat anak tuh menjadi tertekan ya untuk itu. Itu bisa salah satunya, mungkin yang paling banyak ditemukan sekarang kalau orang tuanya konsul ke saya ya rata-rata memang seperti itu. Anak itu lelah Mbak, capek dengan itu. Memang orang tua lebih stres dari itu, tapi pada dasarnya yang membuat anak stres lain dari masa yang sekarang cara belajar yang harus seperti ini, tekanan dari orang tua yang ngomel terus kan orang tua di rumah ya Oh, pastinya ya pengen anak cepat selesai tugas. Pada dasarnya kan itu juga mempengaruhi mood anak saat itu. oke. Itu salah satu dampaknya. Kalau kayak misalnya kalau orang bekerja dapat tuntutan dari atasan. Sementara dengan kondisi seperti ini, mungkin ruang gerak orang sangat-sangat terbatas ya. Tapi kita sebagai seorang yang bekerja di sebuah perusahaan ya tetap aja kita harus menyelesaikan itu ya. Mungkin itu yang membuat di mana sekarang juga marak PHK di mana-mana, orang tetap harus Betul, survive dengan kegiatan dengan pekerjaannya itu kan membuat orang juga ini tuh tantangan ya kayaknya tuh pandemi itu tantangan buat kita semua sekarang ya betul. bagaimana kita bisa bertahan dengan adanya pandemi seperti ini kita harus survive kita
sebagai suami kita masih punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak, atau misalnya kita seorang perempuan yang bekerja, kita harus membantu perekonomian rumah tangga kita, kan dimana semuanya kita memang harus survive, kita harus mau nggak mau pandemi ini harus kita hadapi gitu. Kita harus Betul. sama-sama untuk tetap harus bisa bertahan. Nah, itu yang kadang-kadang membuat orang akhirnya stres. Pasti seperti Oke. itu. Tapi bagaimana kondisi mentalnya? Kita kuat tidak untuk menghadapi ini semua? Nah, ditanya lagi mental. Kenapa kita harus sehat mental? Nah, itu yang harus dibutuhkan sekarang. Oh, oke, baik. Penting sekali nih, Ibu. Tadi anak-anak stres itu bukan cuma belajar daringnya saja, tapi ibunya ya. Orang Itu salah tuanya, satu faktornya. mamahnya, Iya, bundanya juga bisa membuat stres anak-anak. Mungkin mamanya gini, iya, kamu kok ini nggak selesai sih, tolong ya. Nah, gitu. iya. Marah-marah. Dicontohkan langsung ya sama mamanya sendiri. Betul. Iya, Karena kan sebenarnya betul. mamanya juga kan dapat tuntutan ya dari guru dari wali Betul, kelasnya. Ini betul, belum betul. ngumpulin tugas. Nah, tapi kan Betul, orang tua tidak betul. bisa ya menerima seperti itu. Anak tuh harus selesai. Nah, si Iya, mama udah stres, si mama udah nggak tahu harus betul. bagaimana. Akhirnya anak jadi sasaran. Padahal sebenarnya untuk masa-masa umur anak 7 sampai 14 tahun itu masa-masa anak sebenarnya sekarang pola asuhnya udah nggak bisa dikerasin. Anak tuh harus Oh, dibaik-baikin. Iya, beda oke. mungkin di zamannya kita ya Mbak Restu ya. Kita tuh mungkin Iya, dulu hidup kita keras ya. Kita tuh kalau nggak belajar dipukul itu udah biasa ya sama kita. Kalau betul, anak sekarang tuh betul, bisa jadi pundung. Dan susah betul. lagi untuk Ngambek mengembalikan moodnya untuk moodnya. belajar. Iya, betul. Iya. Dan akhirnya nanti anak bisa menolak untuk tidak mau mengerjakan tugas. Itu paling banyak sekarang. Akhirnya tahu orang tuanya yang ngerjain tugas. Wah, Dan itu itu yang jadi gurunya masalah, akhirnya betul. tahu ya. Itu akhirnya Iya, orang tuanya yang mengerjakan tugas untuk apa? Untuk memenuhi tuntutan dari wali kelasnya tadi. Kan salah juga oke. jadi seperti itu kan. Baik, ini pelajaran penting ya. Saya juga dapat sekali nih ilmunya. Ternyata anak-anak sekarang nggak bisa dikerasin. Jadi memang Nggak ada bisa. juga, Bu. Anak saya yang paling kecil ngucap juga pernah bilang, Bunda, belajarnya enakan sama Bu Guru. Baru itu salah satunya ya. Iya. Mungkin kalau Oke, guru-guru tuh sabarnya banyak Bu dibandingkan iya. mama-mama di rumah. Sekarang ini baru kelihatan ya, baru kelihatan Baru dengan kelihatan. jelas bahwa gurunya kita ngajar cuma satu anak di rumah, gurunya satu kelas, luar biasa. Iya, Oke, iya. Ada teman-teman 30 anak yang diajar. sobat, betul. Nah ini tadi juga Ibu juga menyampaikan bahwa eh, untuk di pekerja mau tidak mau kita memang harus apa, bertanggung jawab atas pekerjaan walaupun pressure-nya tinggi yang menyebabkan kita stres. Nah, ini penting sekali ya. Mungkin sebagian dari kita para pekerja juga tidak begitu pandai, Bu, untuk apa namanya mengatur atau memanage, mengelola stres ini sehingga tadi bawaannya moody kayak gimana ya? Orang ngomong sedikit langsung baper, sensi. Nah, itu banyak sekali ternyata ya, Bu ya, terjadi. Oke, kira-kira Bu ini stres ini ada tidak? Tadi kan kita bicara mental ya, mungkin itu dalam taraf atau tingkatan yang lebih tinggi gitu ya. Nah ini kira-kira stres ini apakah ada tingkatannya Bu? Atau misalnya jenisnya gitu? Yang memang nanti ketika di posisi paling akut, yang paling tinggi itu bisa fatal misalnya. Nah ini apa saja sih mungkin teman-teman IG juga hari ini pengen tahu ternyata stres itu apakah ada seperti itu berjenjang gitu. Nah silakan Bu. Biasanya stres itu kan kalau saya sih lebih memahaminya stres itu ada stres akut di bahasa psikologinya Oke. ya. Stres akut dan stres kronis. Biasanya akut itu tuh hanya berjangka pendek, Mbak. Ketika misalnya masalahnya Oke. sudah kita temukan, kita akhirnya bisa kembali happy lagi, kembali menjadi diri kita sendiri lagi. Ketika kita stres akut yang kita hadapi, ketika kita dapat solusinya dan masalah selesai, itu kita akan seperti biasa lagi. Nah, kalau stres kronis biasanya itu tuh berjangka panjang. Lama itu tuh, kadang-kadang masalahnya tidak ditemukan, kita akan selalu berpikir terus tentang masalah ini yang tidak pernah ada
tidak akan menemukan bagaimana sih cara kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita, itu akan menjadi stres akut dalam diri manusia biasanya. Nah, itu teh misalnya ketika misalnya gini, Mbak, ketika lagi pandemi ada aja misalnya perusahaan yang akhirnya gaji karyawan itu tidak full diterima karena Oh iya, memang ada, lagi betul. keuangan. Ada ya contohnya seperti itu. Saya Betul. pernah menangani masalah itu. Akhirnya kan jadinya tuh untuk dia bawa gajinya ke rumah kan kurang ya. Buat istri dan anak-anaknya menjadi kurang. Itu permasalahan nggak bagi individu? Pasti permasalahan besar ya. Nah, tapi kan pandemi ini belum usai juga kan. Jadi stresnya akan selalu ada setiap ya bahkan bisa sampai setahunan ini mungkin kali ya. Kekurangan uang itu pasti akan menyebabkan stres yang jangka panjang gitu. Karena akhirnya untuk biaya hidup menjadi kurang, untuk biaya sekolah anak menjadi kurang. Kan walaupun lagi pandemi gini, anak tetap bayar uang sekolah ya, Mbak ya? Iya, full. Ya, nah, full, Iya, dan full. tetap tidak ada kurangnya. Bahkan untuk nambah beli kuota ya, sampai saya dicurhatin gitu sama ada orang tua, beli kuota aja udah Oke, berapa. Kadang berat sih, tapi kan saya bilang tadi kita harus survive dengan keadaan sekarang gitu. betul. Kita harus bisa kreatif mencari cara buat kita survive. Kita hadapin, harus Iya, kita jalanin hidup yang seperti ini. Bukan kita sendiri aja, semua orang. betul. Dan bukan di Indonesia saja, Bu. Bukan di Indonesia saja. Oke. Berarti stres ini yang tadi apa namanya? Tidak jangka pendek ya, stres apa kronis ya, Bu ya? Iya, kronis, jangka Yang panjang. kronis jangka panjang. Ini semacam apa? Dia punya masalah tetapi belum bisa tersolusikan gitu ya, Bu ya. Iya, iya. Umumnya begitu. Umumnya begitu Oh, kalau yang kronis. oh oke, baik. Nah, eh, pernah punya ini Bu pengalaman pasien yang memiliki stres kronis seperti ini, Bu? Banyak, Mbak, sekarang Oh, banyak. apalagi. Contohnya gini, mungkin tadi saya baru-baru itu sih yang ngomong masalah keuangan, karena memang membuat menjadi macam-macam ya nanti akhirnya jadi ribut di rumah tangga, Oh, jadinya ya karena kan kalau masalah sudah keuangan di rumah tangga pasti kan suami istri pasti bergejolak ya Mbak ya, karena udah ya. nggak tahu lagi kan, sementara pendapatan hanya dari suami itu yang kadang-kadang menjadi pemicu pertengkaran. Nah ada juga misalnya tuh stres ketika misalnya anak-anak. Kemarin bukan kemarin sih, saya pernah punya klien, sebenarnya dia nggak suka dengan jurusan yang dipilihkan orang tuanya. Tapi sebagai anak kan selalu menuruti semua keinginan orang tua ya. Akhirnya eh dia sekolah jurusan yang orang tuanya inginkan. Akhirnya diteruskan sampai pertengahan semester dia sudah tidak sanggup. Semester 5 pas semester 6 gitu. Belum Wah, skripsi. Dia tidak nanggung. sanggup. Dia Ya. tidak sanggup. Akhirnya eh dia kos di Bandung, Mbak. Di Bandung ini daerahnya. Oke. Dia kos di Bandung, orang tuanya tidak di Bandung ya, di luar kota. Akhirnya sampai anaknya tuh ya mencari jalan pendek karena dia memang sangat stres. Mengelola stresnya dia tidak bisa. Ketika itu padahal sudah sering konsultasi, katanya ada beberapa teman yang jadi teman curhatnya, tapi tidak memberikan solusi. Akhirnya dia menyelesaikan hidupnya sendiri gitu. Oh, Nah, oke. sampai kebetulan sampai sebelum dia dia sampai dia harus dirawat di rumah sakit itu, sebelumnya beberapa pertemuan ketemu dengan saya. Akhirnya saya datangi rumah sakit tempat dia dirawat. Akhirnya saya ketemu dengan orang tuanya. Akhirnya menceritakan kalau anak ini tuh nggak tidak mungkin bukan passionnya Mbak di Ya. jurusan ini. Anaknya justru pengen sebenarnya tuh lebih ke teknik gitu. Oh, Akhirnya orang oke. tuanya merasa karena itu ego seorang orang tua Orang tua. sebenarnya kan pengen anak Ya. itu menjadi seorang ini gitu. Akhirnya Oh, orang tuanya oke. menyadari. Kadang itu membuat hal-hal yang sebenarnya tuh eh simple, tapi gara-gara keinginan keegoisan kita sebagai orang tua, kita nggak tahu anak kita tuh sebenarnya maunya apa. Kan nggak semua anak ya Betul. Mbak bisa bisa berbicara apa yang dia inginkan.
Betul, Ada aja yang betul. tapi akhirnya dia tidak bisa menyelesaikannya. Itu Oke. stres yang tidak bisa dikelola sendiri oleh dia. Ya, Dia penting perlu juga bantuan berarti nih orang lain. buat orang tua ya, tidak bisa memaksakan kehendaknya gitu. Iya, iya, Apa namanya, mungkin ada cita-cita orang tua yang dulunya nggak iya. kesampaian. Nah, Kemudian, kamu nanti biasanya kuliahnya seperti itu. jurusannya ini ya, kayak gitu. Itu ada, mungkin ada yang seperti itu, bahkan banyak kali ya Bu ya. Nah, ini buat para orang tua atau calon orang tua ini yang ada yang bergabung di IG Live malam hari ini, tolong dinotis ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap anak. Nah, ketika stres, tidak semua anak ya Bu ya bisa menyampaikan keluh kesahnya. Mungkin dia termasuk Iya. anak yang introvert gitu ya, jadi dia pendam sendiri gitu. Nah, Sendiri. ini rugi waktu, kemudian biaya juga, kuliah nggak selesai gitu kan, baru semester Iya. berapa tadi? 6 ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Masa depan anak jadinya tidak terarah kan. Iya, betul sekali. Sekarang Oke, banyak kok Mbak, kalau kita tuh harus sekolah, banyak kok psikolog-psikolog yang bisa melihat minat bakat anak. Nah, bisa tuh diasah dari SMA. Kita harus lihat, di situ bisa. Anak tuh lebih kemana cenderungnya. Itu bisa oke. dites. Semacam tes ini ya, apa? Tes minat bakat gitu ya, anak-anak ini. Iya, nah, iya Seperti kayak itu. psikotes gitu nanti. Oh, oke. Nanti Tapi bisa diarahkan kan. kalau di dunia psikolog gitu seperti Ibu itu memang ada ya Bu, apa namanya? Media atau alat untuk mengetes itu. Oh, ada. Ada, Ada. makanya nanti jadi tahu kan minat bakatnya kemana arahnya. Oh, oke, baik. Ini dia. Penting sekali harus kita notice ya. Oke, Bu. Nah, tadi kan kita sudah dengar ya akibatnya orang bisa sampai sakit, sampai dirawat gitu. Nah, ini bagaimana ya, Bu, caranya mengelola supaya stres ini menjadi ya baik atau mungkin ada tidak Bu, stres ini berdampak positif nanti ke seseorang gitu, ke dirinya gitu? Berdampak positifnya ketika dia sudah menyelesaikan masalah, dia berarti dia sudah bisa mengelola mengelola stres yang dialaminya. Kadang gini loh Mbak, orang tuh punya masalah bisa menyelesaikan sendiri atau butuh bantuan orang lain. Ada kan manusia tuh Oh, ada yang independen, ada yang independen. Nah, oh kalau oke. misalnya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, berarti dia punya kepuasan tersendiri ya. Saya sudah bisa mengelola stres saya gitu. Kadang ada Oh, orang yang selalu membutuhkan orang lain atau orang-orang di sekitar lingkungannya untuk menyelesaikan masalahnya. berarti Cara solusinya biasanya tuh, gimana tuh, Bu? Mengelolanya berarti kita kalau misalnya kita udah mentok banget, kita harus cari orang yang tepat gitu atau gimana? ya ada kalau misalnya ada orang yang pengen menyelesaikan sendiri masalahnya, ada orang yang pengen pengen dibantu sama orang lain. Intinya gini Mbak, kalau kita pengen stres, kita tidak mengalami stres, pernah nggak sih kita tuh terpikir, kenapa kita tuh nggak selalu merasa mengeluh dengan permasalahan aja? Pernah nggak kita tuh berpikir positif dulu yang pertama ketika kita punya masalah? Biasanya Hmm, itu tuh udah yang paling akhir ya berpikir positif. iya, Pasti kita tuh berpikirnya jeleknya dulu. Karena betul. berpikir jeleknya dulu itulah yang membuat beban kita semakin besar, beban kita semakin berat, dan kita nggak bisa menyelesaikan Oke, masalah ini. Coba deh betul. berpikiran positif dulu, diawali dengan cara berpikiran positif. Bismillah, mau Oh, menyelesaikan masalah, kita berpikiran positif dulu. Atau misalnya ada juga nih orang yang jadinya tuh nulis nulis diary gitu. Aduh, oh, nulislah ini zaman kita karena dulu nih. mengeluarkan. Iya, tapi itu tuh terapi yang sebenarnya juga juga yang paling solusi yang oke, Mbak, ketika kita nggak bisa Oh, mengeluarkan untuk kita tuh kalau masalah dipendam sendiri itu jelek ya buat buat psikis kita sendiri ya. Karena itu nggak akan terselesaikan. oke. Kita nggak akan pernah merasa puas. Kita nggak pernah akan merasa lega. Itu selalu ada di diri kita. Jadi kalau Hmm, misalnya yang nggak bisa ngobrol sama teman, nggak bisa curhat ke siapapun, yang ngadunya ke diary aja, cerita ke buku, tulisin. Kadang-kadang hmm. setelah kita nulis gitu kita punya rasa rasa lega, rasa puas. Terus Oh, kadang-kadang oke. kalau misalnya sebaiknya kita tuh memang harus bercerita kepada orang. Setidaknya ketika kita tuh manusia ini butuh butuh orang lain sebenarnya. Ada orang yang merasa bilang, udah saya mah bisa hidup sendiri. Tapi kan menjadi dirinya tertutup kepada lingkungan. Itu kan nggak bagus juga kan, Mbak? Terus tidur Ya, yang oke. cukup sebenarnya. Ketika kita stres kan kita jadinya sulit tidur ya. Nah, Hmm. usahakan kita tuh tidur tidur yang cukup. Karena itu tuh
akan membantu gimana kesehatan psikis kita saat itu. Oh, oke, baik. Ini di note ya, Kalau misalnya teman-teman. saya sarankan Berarti untuk kalau misalnya lagi stres ini, salah satu mengelolanya adalah kita mencari teman, mencari lawan untuk berkeluh kesah gitu ya. Tapi ya, harus yang tepat juga orangnya ya, teman-teman ya. oh Harus iya yang dong, tepat. kan kita tahu dong siapa yang harus kita cari Betul. saat itu. Kemudian kalau bisa nulis di buku harian, jangan nulis di media sosial. Nanti jadinya Iya, rame. jangan cuma di medsos. Bener. Oke, Ibu, apa namanya? Kita bacakan dulu dari penanya malam hari ini. Yang udah drop pertanyaan lumayan banyak nih, Bu. Eh, Cuma Ya, nanti kita lihat ya. Ini ada dari siapakah ini? Mana? Oh, ini penanya dari Ramadanu. Oke, Ramadanu nih. Halo Kakak Ramadanu. Assalamualaikum Ibu, saya izin minta pendapatnya. Waalaikumsalam. Bagaimana manajemen psikologi yang baik apabila impian yang hendak dicapai belum terwujud? Nah, kemudian agar tetap selalu optimis dan tidak gampang menyerah. Ah, ini impiannya tidak terwujud, Bu. Nah, gimana Bu? Silakan. kalau impian yang belum terwujud mungkin ya berarti masih perlu usaha ya, masih perlu ikhtiar. Nah, tetapi itu tadi harus berpikiran positif. Ketika kita belum terwujud, mungkin masih ada yang kurang usaha kita. Jangan langsung udah berarti memang tidak, saya memang bukan itu yang mungkin nggak bisa mencapai itu. Jangan gampang menyerah ya. Jadi tetap harus mengusahakan. Intinya saya bilang yang bakal membunuh semangat kita, yang bakal menghilangkan impian kita itu sifat-sifat apa, perasaan-perasaan negatif kita tadi itu, Mbak, cara berpikir kita negatif karena merasa itu sulit. Kenapa nggak kita rubah cara berpikir kita? Kita bisa mendapatkan ini. Nah, itu punya semangat tersendiri ya ketika kita mencapai sesuatu yang sulit bagi kita. Kita rubah cara berpikir kita. Kalau ini tuh nggak sulit, ini tuh sedikit lagi buat kita mencapai apa yang kita mau. Intinya Berarti saya harus selalu mensugestikan ya. Misalnya diri karena kita. belum bisa, kita harus mensugestikan diri kita bahwa Ya, pasti bisa, dan itu kayaknya harus berulang-ulang kali ya. itu Mensugestikan itu. berulang-ulang. Bahkan kalau misalnya kita Ya. punya kaca besar di rumah, nggak apa-apa. Itu selalu kita ucapkan. Setiap kita mau melakukan sesuatu, kita boleh memotivasi diri kita sendiri dengan kata-kata itu. Saya bisa, Oke. saya akan berhasil. Baik. Nah, Kakak Ramadanu, berarti nanti di rumah, kalau ada kaca besar, kalau nggak punya kita beli dulu. Nanti selalu memotivasi diri sendiri. Saya bisa. Seperti itu ya, Bu ya. Kemudian Ya. yang kedua ada dari Adrian Pratama 74. Nah, ini selamat malam Ibu, malam juga. Punten izin bertanya, mangga anak remaja beranjak dewasa akan menghadapi fase kuartal life crisis. Bagaimana tips untuk sukses melewati fase tersebut? Gimana, Bu? Biasanya itu juga didukung oleh keluarga ya, Mbak ya. Gimana keluarga itu menjadi tonggaknya anak-anak untuk melewati fase-fase itu. Kadang untuk mencari siapa dia, bagaimana saya harus bersikap, itu biasanya tuh harus dari orang tuanya sendiri. Di sekolah anak memang bisa didampingi oleh guru-guru, tapi faktor paling penentunya itu orang tua. Karena orang tua, kakak-kakak adiknya itu tuh ring satu. Itu yang akan membuat anak bisa melewati hal-hal yang paling ditakutkan anak dalam perkembangannya. Makanya kenapa orang tua itu harus sekali setiap malam, pernah nggak Mbak Restu tuh kita tuh makan bareng sama anak-anak satu meja, tapi bertanya apa aja kegiatan yang sudah dilakukan hari ini. Terus kita sebagai orang tua juga kita, tadi mama di kantor seperti ini, papa di kantor seperti ini. Pernah nggak melakukan itu terhadap kebiasaan-kebiasaan di rumah? Itu penting sekali untuk membuat anak menjadi pribadi-pribadi yang bagus dan pribadi yang unggul dimanapun nanti dia akan berada. Sekarang belum terasa, Mbak, tapi nanti ketika dia sudah dewasa, dia akan menjadi pribadi yang sudah dibentuk oleh orang tuanya. Oke. Berarti berangkat dari lingkungan keluarga.
Seperti itu ya Bu ya. Nah ini Kakak Adrian Pratama, seperti itu ya. Berarti peran orang tua, ibu, bapak, dan kakaknya atau adiknya Hmm, itu menjadi poin utama ya Bu ya untuk ya. solusi atau melewati fase yang tadi. Hmm. Semoga apa namanya menjawab ya Mas Adrian. Kemudian ini satu lagi ya Bu ya, ada dari Anissa Ajah 64. Selamat petang Ibu. Saya izin minta nasihat bagi anak muda. Bagaimana cara terbaik saat dihadapkan dengan beragam keputusan dan tips untuk bijak pada saat mengelola stres. Ini dia keputusan, dia banyak sekali Bu yang harus dihadapkan saat mengambil keputusan. Orang kadang suka ragu ya Bu ya, ini keputusan ini benar nggak sih gitu. Nah dia gimana katanya seperti itu. Dan tipsnya apa ya Bu untuk mengelola stres? Mungkin tadi sudah dijabarkan ini nih Mbak Anissa saja. Silakan Ibu. Iya, Mbak Anissa. Mungkin Mbak Anissa saya nggak tahu ya umur Mbak Anissa berapa, tapi kalau mungkin untuk anak muda, anggaplah masih masih remaja atau dewasa awal kali ya. Kali mengambil suatu keputusan mungkin belum bisa ya untuk anak remaja, karena mungkin pasti masih membutuhkan pendampingan orang tua. Di mana juga untuk mengambil keputusan yang paling bagus untuk dirinya mungkin dia belum bisa memutuskan ya kalau untuk remaja sampai dewasa awal ya karena baru masuk pada perkembangan dewasa. Biasanya memang harus tetap membutuhkan pendampingan orang tua. Ya, tapi kalau misalnya nggak bisa sharing ke orang tua, mungkin ada guru, mungkin ada orang yang lebih lebih umurnya lebih tua daripada Mbak Anissa, mungkin bisa minta bantuan kepada orang lain karena mungkin untuk mengambil keputusan pada masa remaja mungkin akan sulit ya. Pasti kita butuh pendampingan orang yang lebih tua dari kita. Nah, tips untuk mengelola stres tadi kan saya tadi juga udah jelasin ya Mbak ya. Gimana sih cara kita mengelola stres kita itu? Coba diawali dengan berpikiran positif. Coba kunci dari semua kehidupan yang bakal kita jalani itu coba dilakukan dengan berpikiran positif. Karena saya sudah banyak yang memberikan tips ini kepada teman-teman saya, klien-klien saya, dan rata-rata semuanya tuh hidupnya menjadi lebih ringan katanya Mbak. Karena apa-apa semua ketika beban, ketika pekerjaan, ketika tugas yang diberikan diawali dengan cara berpikirnya positif, jadi dirubah ini mindsetnya Mbak. Berpikir positif dulu ketika tugas itu banyak ya memang kita akui kita tuh seorang staff, seorang pekerja di perusahaan itu memang harus kita kerjakan. Ya udah jadi ngerjainnya enak, nggak pernah marah, kita happy ngerjainnya, pekerjaannya selesai. Jadi itu Berarti kayaknya sudah memang terbukti. harus Cobain. berpikir positif itu dilatih ya Bu ya, setiap hari gitu, harus Iya, seperti itu. karena tapi itu sulit Betul. loh Mbak sebenarnya. Sulit. Ada yang merasakan Ini sulit karena seorang untuk psikolog merubah aja cara bilang sulit nih. berpikir itu sulit. Sulit. Boleh nanti Mbak Resi cobain ya, nanti seminggu lagi ngobrol lagi ke saya ya Mbak. Baik, menarik Bisa sekali. biasa. Baik, nanti kita konsul online ya Bu ya, pakai WhatsApp. Ya, boleh. Ini ada satu lagi Bu penanya, lumayan bagus nih. Namanya Fenim Tasia 04. Bagaimana menghadapi kebiasaan overthinking yang seringkali datang dengan sendirinya? Overthinking datang dengan sendirinya dan kadang menyebabkan GERD, asam lambungnya meningkat katanya. Nah Iya. ini bisa begitu, bisa efeknya langsung Iya. asam lambung itu naik. Iya Mbak. Justru sekarang baru berapa hari yang lalu saya punya klien juga kayak gini. Karena semuanya tuh terlalu dipikirkan yang buruk-buruknya saja atau mungkin punya trauma di masa lalunya yang membuat hidupnya tuh selalu dibayang-bayangi oleh traumanya atau kesalahan-kesalahannya. Tiba-tiba dia sakit perut aja. Tiba-tiba dia langsung tiba-tiba langsung mual, tiba-tiba sesak, ulu hatinya sakit atau perutnya bergas. Akhirnya periksa ke dokter. Dokter bilang dia sehat-sehat saja. Kan bingung, sudah sampai akhirnya tidak percaya. Dia datang ke beberapa dokter karena dia merasakan itu. Akhirnya setelah beberapa dokter dia konsultasi ke saya. Saya dirujuk dari dokter penyakit dalam untuk konsul ke psikolog. Akhirnya ngobrol dengan saya, yang saya temukan di situ justru overthinkingnya yang membuat dia menjadi seperti itu. Sebetulnya dia tuh bukan asam lambung, dia nggak GERD juga.
Oh, tapi oke. karena dia punya beban mental yang membuat dia seperti itu. Akhirnya Oh, kita kasih terapi, akhirnya dia berapa kali pertemuan dia sehat dengan itu. Ternyata saya nggak perlu obat ya, Mbak ya. Enggak, kata saya. Mbak aja yang berubah cara berpikirnya. Jangan oh, apa-apa, oke. semuanya itu tuh selalu ditakutkan. Baik, ini Kayak ngomong-ngomong misalnya, masalah mental ya, Bu ya. Gimana Bu caranya menjaga kesehatan mental ini? iya, dengan kita hidup kita tuh eh, rubahlah cara cara berpikir kita tadi itu ya Mbak ya. Dengan hal-hal yang menjadi ketakutan buat kita tuh kita hindari. Kita usahakan hidup sehat, tidur kita teratur, terus bagaimana kita selalu kadang kan gini ya Mbak, kita orang ngobrol ya, tapi kita menganggap orang orang kasih saran ke kita. Tapi kita anggap orang itu sirik sama kita, iri sama kita. Oh, Padahal kita merasa diri kita tuh udah paling oke kan. Tapi yang menilai kita itu kan orang lain ya, orang yang ada di hadapan betul. kita. Kita boleh dong dengar masukan dia. Nah, kadang-kadang tuh teman-teman banyaknya yang seperti itu yang membuat mereka sudahlah orang lain itu tuh hanya pengen lihat gue jatuh. Padahal kan kalau berpikir kayak Hmm, gitu tuh yang membuat kita tuh menjadi mental kita tuh udah kayak apa sih Mbak, kayak kerupuk. Padahal kan dunia ini tuh harus kejam ya Mbak ya. Kita harus survive dengan keadaan kita sendiri itu. Itu loh kadang-kadang yang baik, membuat orang itu nggak mau maju. Cara berpikirnya yang menghambat dia. Sebenarnya dia punya baik, potensi, kemampuannya bagus. Cuman cara berpikirnya yang membuat dia akhirnya nggak maju-maju. baik. Berarti kesehatan mental ini sebetulnya mungkin rangkaiannya banyak ya Bu ya, harus Ya. apa saja. Kemudian, jadi ini Mbak tadi penanya, tadi ini Mbak Feni ini juga naruh di drop di postingan nih Bu. Boleh minta kontaknya ke, oh boleh, boleh, boleh. Nanti DM aja ke adminnya Poltek Bima. Iya, Boleh ya Bu ya. Ini boleh, dilanjut boleh. dengan pribadi. Nah ini Dilanjutin. apa namanya? Ibu menarik sekali nih. Banyak banget nih pertanyaannya. Satu lagi kali masih cukup nggak ini? Cukup ya waktunya. Satu lagi nih Iya. dari Ridwan Syah 04. Selamat malam Poltek Bima dan Ibu Nindi. Mohon izin bertanya Bu. Sebenarnya cara yang paling mudah membedakan antara stres dan depresi. Stres dan depresi seperti apa ya Bu? Nih, gimana Bu? Hmm. Oke, Mas Ridwan ya tadi ya. Oke, biasanya kalau kita stres itu kita masih bisa ya untuk kita bercerita kepada teman, kepada siapa ada lingkungan kita. Bahkan untuk bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau biasanya depresi itu juga sebenarnya ada tingkatannya ya Mas, ada tingkatan kecil, sedang dan berat. Nah, biasanya kalau misalnya depresinya itu sudah berat, kita tuh sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan orang. Kita pasti akan pandangan kita kosong, kita tuh udah nggak bisa ngobrol lagi sama orang, itu depresi. Tapi biasanya itu tahapnya lama. Dari stres untuk mencapai depresi itu lama. Nggak bisa langsung orang dikatakan depresi. Kadang-kadang tuh teman-teman yang masih kuliah dan SMA itu kadang-kadang langsung aja ya bilang temannya diem banyak ngelamun bilangnya depresi. Padahal Depresi. belum. Oh. Depresi itu dari tingkatan stres ke depresi itu lama waktunya. Oh, oke. Berarti itu yang Sampai udah kadang orang parah itu tidak banget bisa ya. lagi berkomunikasi. Ya, tidak bisa lagi berkomunikasi dengan orang sekitarnya itu bisa dikatakan depresi. Karena dia sudah diam. Oh, Tapi punya oh, oke. tingkatan depresi itu. Nggak bisa juga langsung dikatakan depresi berat, nggak bisa. Hmm. Biasanya depresi berat tuh sampai nanti akhirnya bisa ke gangguan ya Mbak ya. Gangguan jiwaan maksudnya. Bisa sampai ke sana. Oh, oke. Baik seperti itu ya, Mas ya. Jadi eh, antara depresi dengan stres itu sebenarnya rentannya agak jauh tuh, gitu ya. Jauh. Kalau sampai sudah tidak bisa diajak komunikasi, berarti sudah Hmm. mengarah ke depresi. Begitu ya, Bu ya. Ya, iya. Oke, baiklah. Ini penanyanya lumayan banyak, Bu. Saya note aja sampai sudah lebih dari 10 ini penanyanya. Banyak sekali. Cuma memang kita keterbatasan waktu nih. Saya juga menarik. Saya senang nih kalau bicara mengenai yang berkaitan dengan psikolog gini. Oke, Sobat Bima, tadi saya sudah membacakan beberapa penanya. Kemudian saya mau kasih kuis nih Bu Nindi buat yang hadir Hmm. malam hari ini. Kuisnya seputar tentang Poltek Bima.
Oke ya. Teman-teman, kalau yang tadi dengar ikut saya dari awal, saya sempat menyampaikan beberapa info tentang Potek Bima, yaitu mengenai periode penerimaan mahasiswa baru di gelombang ke-1. Nah, ini kapan sih gelombang ke-1 ini berakhir? Silakan drop di kolom komentar, nanti yang tercepat kita kasih kasih gift GoPay 100.000. Jadi pertanyaannya adalah, periode penerimaan mahasiswa baru gelombang pertama di Politeknik Bima berakhir pada tanggal berapakah? Oke, silahkan. Baik, sambil ini Bu Nindi, saya bacakan pemenangnya untuk penanya ya. Yang manakah ini yang menang? Ini ya, 1 dan ada 2. Satunya lagi ini. Ya, oke. Ada 2 nih Bu. Yang pertama adalah Adrian Pratama 74. Selamat ya Mas Adrian. Kemudian yang kedua adalah Venisha 04. Venimsha 04. Nah ini Mbak Venim sini yang tadi tanya kontaknya Ibu nih. Habis ini berlanjut Bu. Nanti mau lanjut kayaknya. Iya, 2 orang. Selamat ya kepada 2 orang yang sudah dapat GoPay 100.000, dan untuk kuisnya yang tadi saya sampaikan adalah penerimaan mahasiswa baru gelombang 1 berakhir di tanggal berapakah untuk di Politeknik Bima. Yang sudah drop di di kolom komentar, silahkan kita lihat jawabannya. Siapakah yang pertama? Jawabannya, wah banyak sekali ini dan benar semua. Benar semua tanggal 3. Oh, ada yang 3. Oh, ini 30 Mei. Yang betul yang pertama 30 Mei, tapi yang kedua betul. Atas nama Yuliar. Ya, Yuliar 01. Selamat ya Kakak Yuliar, dapat GoPay 100.000. Nanti dihubungi sama adminnya. Senang saya bagi-bagi GoPay, Bu. Oke, baik. Bu Nindi, saya mau ngucapin terima kasih banyak hari ini sudah hadir dan bergabung dengan kita. Waktu 1 jam nggak cukup ya Bu ya, apalagi cerita tentang manajemen stres, dan semua orang pasti terkena stres ya Bu ya, betul tidak? Ya. Ya, ini menarik sekali perbincangan kita malam ini, tapi memang kita dibatasi oleh waktu Bu, hanya 1 jam kita untuk membahas IG Live ini. Di lain kesempatan, di lain waktu nanti saya boleh ya Bu undang-undang Ibu lagi. Boleh, dengan senang hati. Baik, nanti kita berdiskusi dengan topik yang lebih menarik lagi. Buat teman-teman IG yang hari ini juga saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Kita sudah di penghujung acara. Nanti lagi kita akan adakan IG lagi setiap hari Sabtu, dan khusus untuk di bulan Ramadan, karena sebentar lagi Ramadan akan ada perubahan waktu pelaksanaan IG Live. Nanti stay tune ya, tetap kita infokan di live selanjutnya. Harus jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, cuci tangan sering-sering, kemudian memakai masker. Terima kasih Bu Nindi, terima kasih buat teman-teman IG semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.